Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan masuk pada tabulasi desain ya. Jadi berbicara desain itu mungkin kita akan terbawa ke bagaimana cara memperindah sesuatu, mendesain sesuatu ya. Oke, mari kita ke tabulasi desain. Nah, sekarang pada tabulasi desain ini kita akan menemukan dua grup, yaitu grup dokumen formatting dan page background ya. Jadi kalau di sini dokumen formatting ini ada themes, ada color, font, paragraph spacing, effect, dan set as default. Jadi untuk themes ini, kalau themes ini dia sudah disiapkan beberapa bentuk ya. Jadi kita tinggal memilih yang seperti apa dan bagaimana yang akan kita pilih. Nah, contohnya ini kita pilih office, efeknya silahkan perhatikan pada tampilan dari wacana yang ada di sini atau tulisan yang ada di sini, apa perubahannya. Jadi ketika memilih office, themes office itu tampilan seperti ini, facet seperti ini, galeri, integral, ion board, organic, retrospect, hingga wood type ya. Wood tip. Apa sih di situ? Tipe. Kalau tipe itu apa bahasanya? Bacanya? Apa bacanya kalau tipe? Jadi ini hingga di wood tip. Jadi tinggal kita pilih-pilih saja themes mana yang kita senangi. Sama halnya dengan di HP kalian ya. Tinggal memilih themes yang kalian senangi. Oke, coba kita kembali ke office saja. Ini. Terus ini sama juga, memilih saja sama dengan themes ya. Kita pilih-pilih sesuai dengan keinginan kita. Color juga bergantung warna yang kita sukai. Terus font kurang lebih fungsinya sama dengan di home ya, menu home. Ada di menu home grup font, ada font di situ. Ini kurang lebih sama, tapi ini sudah langsung diberikan sampelnya ya, ditampilkan. Kalau memilih ini seperti apa, modelnya seperti apa ya. Terus bagian paragraph spacing, ini basic yang kita punya sekarang, ini basic. Kemudian no paragraph spacing, ditampilkan detailnya. Before itu 0 pt, after 0 pt atau point, line spacing 1. Kemudian kita pilih yang di bawah itu compact, before-nya 0, after-nya 4, line spacing-nya 1. Kalau tag itu before 0, after 6, line spacing-nya 1,5. Masing-masing ada ya. Kalau ini open kalau open dia after-nya 10, before-nya 0, dan line spacing 1. Ini before-nya 0, after-nya 6, line spacing-nya 1,5. Kalau ini line spacing-nya 8, after-nya 8, line spacing-nya 2 ya. Jadi kita kembali ke basic saja. Jadi silakan pilih-pilih saja seperti apa dan bagaimana yang kalian inginkan. Kita pilih basic. Lanjut, kita ke watermark. Biasanya ini untuk memberikan background ya, background atau watermark dari file kita. Biasanya untuk
penanda bahwa itu adalah punya kita, supaya orang tidak jiplak-jiplak biasanya. Oke, kita pilih yang ini, kita sampelnya yang ini. Jadi akan muncul tulisan confidential. Klik. Nah, ini ada muncul confidential. Ada yang bertanya, Bu, bisa enggak tulisan di watermark itu saya ganti dengan nama saya? Bisa. Caranya masuk di watermark, kemudian pilih custom marknya. Di teks kalian bisa ganti di sini. Di teksnya langsung ganti menjadi misalnya Umi punya. Fontnya silakan diganti juga, Cambria. Terus colornya misalnya kita ganti warna ini. Mau diagonal atau horizontal, silakan dipilih. Kita pilih diagonal saja ya. Apply, terus oke. Close. Jadi di setiap halamannya akan muncul tulisan Umi punya, ya. Gimana cara menghilangkannya? Saya enggak mau ada tulisan kayak gitu. Silakan dibuka, kembali masuk ke menu watermark, kemudian pilih remove watermark. Terus kita berpindah ke page color. Page color ini adalah untuk mengganti warna halaman. Jadi perlu juga diketahui bahwa pada saat mencetak tetap saja warna halamannya itu adalah background putih ya. Kalau kita menggantinya di page color ini saja. Terus apa gunanya kita menggunakan page color? Terkadang ada juga orang yang senang ketika dalam bekerja itu menggunakan tampilan warna-warni. Misalnya backgroundnya dia gunakan warna orange atau hitam atau putih atau abu-abu. Kalau saya lebih senang menggunakan warna putih. Lanjut ke page border. Nah, kalau page border ini adalah memberikan bingkai pada halaman kerja. Bisa juga pada paragraf tertentu saja. Jadi kalau kita pilih border, jadi ini ada beberapa tabulasi. Ada border, ada page border, dan ada shading. Jadi kalau pilih border, kemudian kita pilih, kalau ini kan non berarti tidak ada ya. Jadi di setting ini, kalau non berarti dia tidak mendapatkan bingkai, tidak pakai bingkai. Kalau box berarti bentuknya itu akan berbentuk box. Shadow berarti dia akan punya bayangan. Nah, 3 dimensi, berbentuk 3 dimensi, custom, bisa kalian atur-atur sendiri sesuai dengan maunya kalian. Oke, misalnya kita pilih box, kemudian kita memilih, kalau ini kan sekarang dia berbentuk garis ya, bingkainya berbentuk garis. Nah, bisakah kita menggunakan garis putus-putus? Bisa. Jadi silahkan pilih di sini saja, di style ini. Misalnya saya pilih yang ini ya. Kemudian warnanya bisa diganti di sini. Misalnya warna bingkai ya, warna bingkai. Kemudian ini lebar atau ketebalan dari garis bingkai kita atur di sini. Misalnya yang ini. Nah, terus apply to. Jadi ini hanya berlaku pada paragraf yang terpilih. Coba kita pilih paragraf, kemudian pilih oke. Nah, maka hanya bagian ini yang dia beri bingkai. Coba misalnya kalau saya bawa dia ke sini, kita pilih page border, box, kita ganti warnanya, kemudian kita kurangi ukurannya, kita ambil putus-putus biasa ya. Ukuran kasih naik sedikit. Oke. Nah, maka dia akan border, garis putus-putus, tambahkan ketebalannya, ganti warnanya, kemudian oke. Maka hanya bagian paragraf ini yang berubah
mendapatkan bingkai. Oke, kita kembali. Nah, sekarang bagaimana ketika kita akan membuat satu halaman ini atau semua halaman itu mendapatkan bingkai? Kembali masuk ke border, kemudian kalau tadi dari border kita berpindah ke page border, box, tentukan warnanya, atur ketebalannya, kemudian pilih OK. Ada yang bertanya lagi, Bu, bagaimana kalau saya mau di situ gambarnya balon-balon? Nah, itu kita masuk pada page border, kemudian pilih di art, ya, di artnya. Nah, silakan cari balon-balon. Ini dia. Nah, ketebalan atau besarnya balon itu juga bisa Anda atur di sini. Jadi, nah ini 22, Anda tahu maksimal berapa ini? Nah, ini maksimal 31 poin, ya. Hanya sampai 31. Jadi tidak bisa lagi di atasnya 30. Nah, kalau di bawahnya bisa. Coba sekarang kita pilih dia cukup 20 poin saja. Jadi bisa kalian ketikkan langsung, ya. Bisa juga memilih tanda panah atas dan bawah ini. Ke atas berarti bertambah, ke bawah berarti berkurang. Kemudian kita pilih OK. Ya. Saya kira cukup anak-anakku sekalian, silahkan dipraktekkan. Ketika ada masalah silahkan hubungi saya atau masuk di grup WA. Kita akan belajar sama-sama. Selamat belajar bersama keluarga tercinta di rumah Anda. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak ketika keluar rumah, dan tetap gunakan masker. Semangat terus dan persiapkan diri menghadapi ujian akhir semester ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi